apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 remaja dikeroyok sekelompok remaja lainnya di depan kantor cabang Dinas ESDM Kendeng, Selatan Blora. Waspada, kasus demam berdarah di Kabupaten Rembang melonjak hingga 2 kali lipat. Cegah penularan penyakit hewan, lebih dari 200 anjing selundupan dipindahkan ke luar Jawa Tengah. Kita ke informasi pertama, seorang pria ditemukan tersangkut pohon di tengah tebing setinggi 25 meter di Klaten. Meski evakuasi cukup sulit, korban berhasil diselamatkan tanpa cedera berat. Tim SAR gabungan Selasa malam berupaya melakukan evakuasi terhadap Ngatijo, seorang pria berusia 70 tahun yang jatuh dan tersangkut pohon di tengah bibir tebing di Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten. Ketinggian tebing curam yang mencapai 25 meter memaksa tim SAR untuk menggunakan teknik vertical rescue. 2 anggota tim SAR turun 8 meter ke bawah dengan tali dari puncak tebing untuk mengambil korban yang tersangkut pohon. Lalu korban dibawa turun ke dasar tebing. Evakuasi korban memakan waktu 1 jam. Orang tadi ada survivor yang terjatuh kemudian tersangkut di tengah tebing. Kondisinya masih hidup dan kemudian tadi kita upayakan melakukan penyelamatan. Tadi kita menggunakan teknik vertical rescue dengan sistem lowering, ya. Dan alhamdulillah korban bisa kita selamatkan, kita bawa turun sampai ke dasar dalam kondisi selamat. Menurut keterangan keluarga korban, kakek berusia 70 tahun itu mengalami depresi. Korban sempat terlihat mondar-mandir di belakang rumahnya yang tak jauh dari tebing sebelum akhirnya ditemukan tersangkut di pohon tengah tebing. Menurut keterangan dari saksi atau istri korban bahwa korban ini juga saat ini ada riwayat depresi. Jadi tadi selesai dilaksanakan evakuasi oleh tim SAR dari Kabupaten Klaten. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit RSJ Sujarwati Klaten. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Sujarwadi, Klaten untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Saat dievakuasi, korban tidak mengalami cedera fisik. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Berita selanjutnya, 2 orang remaja dikeroyok sekelompok remaja lainnya di depan kantor cabang Dinas ESDM Kendeng, Selatan Blora. Ada belasan orang yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut dan saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Rekaman video dari kamera pemantau milik gedung kantor cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan Blora ini menunjukkan segerombolan remaja bersepeda motor di jalan yang tiba-tiba memepet satu sepeda motor yang dikendarai 2 remaja lain berboncengan. Mereka lalu mengeroyok 2 orang remaja tersebut tepat di depan pintu gerbang kantor. Salah satu korban yang dipukuli tepat di ambang pintu pagar kantor sempat masuk ke halaman kantor setelah dikeroyok. Satpam kantor yang menyaksikan pengeroyokan tersebut menyatakan kelompok pengeroyok yang terdiri dari belasan orang datang dengan mengendarai paling tidak 7 unit sepeda motor. Kedua korban yang dikeroyok mengalami luka di bagian wajah dan tangan. Kejadian itu tiba-tiba di tanggal ya. Kejadian kapan? Jam 17, Minggu jam 17-11an lah kurang lebih. Itu ada 2 orang dikeroyok, ya kurang lebih ada 7 motor, ya, kurang lebih 14 orang, tapi nggak semuanya mengeroyok sih. Polsek Blora Kota mengaku telah menerima pelaporan kasus penganiayaan ini. Namun penanganan kasusnya dilimpahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Blora. Untuk kasusnya sudah kita terima laporannya dari Polsek Blora Kota, sudah menerima laporannya dan sekarang kasusnya kita limpahkan ke Satreskrim Polres Blora.
Polisi juga telah meneliti rekaman kamera pemantau untuk mengidentifikasi siapa saja pelaku pengeroyokan tersebut. Arif Nur melaporkan dari Blora. Dinas PUPR Kota Tegal menyatakan bangunan tempat karaoke Orange yang terbakar dan menewaskan 6 orang pemandu lagu Senin lalu tidak memiliki sertifikat layak fungsi dan belum mengantongi izin persetujuan bangunan gedung dari Pemkot. Padahal sertifikat layak fungsi wajib dimiliki setiap gedung. Kebakaran tempat karaoke Orange Kota Tegal Senin lalu yang menewaskan 6 orang pemandu lagu belakangan menguak sejumlah fakta baru. Pada saat kebakaran, petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena minimnya jendela dan ventilasi gedung. Kondisi gedung yang sangat tertutup ini juga yang menyebabkan ke-6 korban mati lemas menghirup asap kebakaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tegal belakangan juga mengungkap bahwa bangunan tempat karaoke yang terbakar rupanya belum memiliki sertifikat layak fungsi dari pemerintah kota. Gedung atau bangunan Orange Karaoke belum memiliki sertifikat layak fungsi atau SLF, ya. Bahwasanya bahwa semua bangunan atau gedung itu wajib, yang pertama adalah harus memiliki izin PBG, persetujuan bangunan gedung. Kemudian setelah bangunan gedung jadi, sebelum difungsikan peruntukannya itu harus mengurus yang namanya sertifikat layak fungsi atau SLF. Dalam hal ini, Orange Karaoke belum memiliki sertifikat layak fungsi. Pihak Dinas PUPR Kota Tegal tidak merinci mengapa bangunan karaoke tersebut belum memiliki sertifikat layak fungsi, padahal sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Namun ditegaskan bahwa pengurusan sertifikat layak fungsi tersebut adalah kewajiban pemilik gedung karena berkaitan dengan penilaian standar keamanan gedung. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.